FIHANNAL. Oke, baik. Sesaat lagi kita bersama-sama akan silaturahmi dan dialog Indonesia langsung bersama Menteri BUMN yang telah hadir di sini, yang terhormat Bapak Erick Thohir MI. Nanti akan dipimpin langsung oleh moderator kita yang sedang dipersiapkan di sini. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapakah moderator yang akan memimpin dialog kita pada malam hari ini. Ya, beliau. Nah, ini dia. Ya. Jadi beliau lahir di Karanganyar 11 Juni 1976, pendidikan S2 Psikologi UGM, S3 Psikologi UMY, kemudian beliau juga sebagai motivator, dosen Universitas Muhammadiyah Riau, kemudian konsultan psikologi, kemudian juga ketua jaringan Dai Trainer Riau, ketua penggerak Riau Belajar, wakil ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi Riau, kemudian tim pembina jaringan saudagar Muhammadiyah Riau. Langsung saja kita sambut, ini dia moderator yang akan memimpin dialog kita pada malam hari ini. Kita sambut Bapak Dr. Santoso Almasetehi SS MSI. Kurang kencang tepuk tangannya, salam gimana kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kita kepada Tuhan Allah SWT yang malam hari ini memberikan anugerah kebahagiaan yang luar biasa. Dan spesial malam hari ini Pekanbaru menjadi lebih bercahaya karena datang sang surya dari dan itu adalah Menteri tercinta kita, Bapak Erick Thohir MJ. Tangan untuk Bapak Menteri kita. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap hadirin tamu undangan, tokoh masyarakat, para pengusaha, para akademisi, dan yang lebih spesial lagi adalah para milenialis. Ya, mana semangat tuh milenialis? Kalau mereka sudah berteriak, itu tandanya masa depan Indonesia akan cemerlang. Tapi kalau mereka berduka, tandanya masa depan Indonesia akan suram. Berteriaklah sekencang-kencangnya malam ini. Bukan meriah kayaknya. Bertepuk tangan dan berteriak sekali lagi. Merdeka! 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 Dan kemerdekaan kita hari ini kita rayakan dengan kehadiran seorang putra terbaik dari negeri kita tercinta Indonesia, Bapak Erick Thohir. Dan karena kita di bumi Melayu, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, saya kepada semua tokoh tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya wakilkan pada Bang Purpa aja. Nanti kalau tidak tersebutkan satu nanti marah ya. Dengan kehadiran Bapak Erick Thohir, akhirnya kami punya tadi ketika duduk punya dua pantun balik. Pantun yang pertama dari Riau menyambut gembira datangnya putra mutiara negeri. Kami semua sungguh bangga datangnya menteri pujaan hati. Ya, dan sambil kita memuja Pak Menteri kita dan sudah ada suara apa tadi Bang? Saya tidak usah sebutkan karena tidak termasuk di pesanan Pak Topang. Tapi nanti kita simpulkan apakah memang pantas itu akan kita putuskan itu. Mudah-mudahan amin ya kan. Tapi masih ada satu lagi pantun saya. Negeri Indonesia berlimpah tuah memiliki putra putri setia. Erick Thohir putra bermarwah menjaga negeri sepenuh cinta. Dan sebagai tanda cinta seorang Erick Thohir, hari ini kita bersama-sama di ruangan yang mewah dan megah ini. Dan mudah-mudahan ini pertanda kemewahan dan kemudahan Indonesia setelah COVID.
Amin. Amin. Dan kita bersama-sama akan berdialog bersama dengan Menteri kita tercinta menatap masa depan ekonomi Indonesia. Aku minta baterai. Kita semua cukup berbangga Bateraiku 10%. dengan hempasan COVID yang luar biasa. Juga gelombang era industri 4.0 yang amat sangat membentak kita semuanya. Tapi Indonesia nampaknya masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan. Saya tengok tadi di internet kita masih 3,51% tumbuh. Dan nampaknya setelah COVID ini selesai, kita pasti akan naik lagi. Kita pasti akan bangkit lagi. Dan akan lebih bangkit lagi apabila ada pemuda-pemuda hebat yang akan memimpin negeri ini. Oleh karena itu, kita undang pemuda hebat dan pemimpin hebat itu. Kita sambut Bapak Menteri kita, Erick Thohir. Selamat sehat untuk Indonesia Jaya. Silakan Pak Menteri. Gimana? Assalamualaikum Pak Erick. Baterai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Sehat. Sudah mencicipi makanan khas Riau? Oh belum. Ini berarti Pak Topan. Nah setelah ini bisa nanti Pak Topan sama Bang Fahri Yasin. Ya. Biasanya mereka berdua ini suka begadang. Oke, baik Pak Menteri. Malam hari ini sungguh kita semuanya sangat berbangga dan berbahagia sekali. Karena sebenarnya ini kalau Pak sebenarnya juga kurang begitu akrab ya. Milenialis itu tidak suka formal-formal ya. Mungkin Bro Menteri gitu ya, itu lebih cocok ya. Bagaimana Pak Bro Menteri ini melihat Pekanbaru kira-kira kesan pertama bagaimana ini? Kota yang punya potensi, tapi kalau tidak ada transformasi akan terjebak kepada hanya sumber daya alam. Oh begitu ya, kita dimanjakan oleh SDA kita ya. Dan kemudian kita tidak bisa menikmati SDA kita. Sumber daya alam adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, ya. Tapi hari ini kita akan bahwa knowledge based ekonomi itu yang menjadi pengembangan di dunia. Di mana banyak negara itu sekarang berdasarkan R&D, research and development. Jadi human capital itu menjadi kunci yang utama. Ya. Kita bisa lihat bagaimana sekarang juga banyak negara lain yang bisa menurunkan sumber daya alamnya dihilirisasi menjadi sebuah teknologi baru. Ya. Yang secara value change ekonominya itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal ya. Dibandingkan hanya raw material saja. Iya, mungkin kebijakan Pak Presiden kemarin ketika menghentikan ekspor bahan baku itu juga satu kebijakan yang akan mentransformasi ekonomi kita barangkali ya. Iya, setuju. Tetapi begini, kalau saya bisa membuka wawasan lebih lebar sedikit. Iya. Bahwa kita ini kan hari ini sedang dihadapi oleh 3 perubahan yang sangat amat besar. Yes. Dan ini saya rasa untuk saat ini adalah sebuah challenge atau tantangan yang terberat. Betul. Tidak hanya buat Indonesia, tapi juga banyak negara lain. Ya, seluruh dunia barangkali ya. Satu, kita sedang menghadapi bagaimana pasar globalisasi. Ya. Yang kedua, kita juga menghadapi disrupsi daripada digitalisasi. Ya. Yang ketiga, tentu ketahanan kesehatannya. Iya, iya. Itu suatu realita. Iya. Kalau kita lihat, kita bicara globalisasi. Apa yang terjadi di G20, di Roma, di COP26, yang juga di Glasgow yang Bapak Presiden hadir dan kebetulan saya mendampingi bersama menteri lain. Di situ kan jelas bahwa sekarang banyak negara maju, banyak negara maju,
tentu melihat ketika terjadi kekuatan itu secara ekonomi berubah daripada old economy kepada new economy yang salah satunya itu di Asia, tentu mereka akan meningkatkan cara competitiveness-nya itu untuk supaya lebih sulit disaingi. Nah, karena itu mereka dorong yang namanya green economy. Apa green economy itu tidak bagus buat kita? Bagus, karena tentu anak cucu kita ke depan juga tidak mungkin kita tinggalkan dengan alam yang rusak. Tetapi tentu transisinya ini yang mereka ingin percepat. Di mana kalau kita lihat mereka sebagai developed country itu sudah jauh lebih lama dari kita. Bahkan China sendiri ketika dipaksakan untuk tanda tangan 2050, China menegosiasikan posisi ke 2060. Kita kemarin sempat ditangkap 2040. Siap tidak akan. Karena kalau kita bicara yang namanya green economy, berarti apa? Contoh, listrik yang kita pakai ini sekarang masih fosil. Masih sangat tergantung ya. Harganya 5 sen. Kalau kita bicara renewable energy, itu harganya 8 sampai 11 sen. Ketika listrik kita lebih mahal 8 sampai 11 sen, artinya turunan impact-nya apa? Cost of production kita akan lebih mahal. Salah? Tidak. Tapi kan kita harus mempunyai roadmap atau strategi jangka menengah dan jangka panjang. Kapan tepatnya kita bisa berkompetisi secara fair dengan mereka yang mereka sudah melakukan terlebih dahulu. Sama ketika juga di Roma, Bapak Presiden diminta tanda tangan supply chain agreement. Di situ ada EU, ada Jepang, ada Korea, ada Amerika. Ada 2 negara yang sangat menggelitik hadir di situ, yaitu Indonesia dan Kongo. Kenapa Kongo? Sama. Kongo itu negara yang sumber daya alamnya sangat kaya dan sekarang sangat dibutuhkan ketika ada transformasi yang namanya EV, baterai, kompor, semua ini, dan turunan daripada pertambangan yang bisa dirubah-rubah menjadi keperluan lainnya seperti batu bara ketika digasifikasi itu jadi metanol. Batu bara ketika digasifikasi itu jadi pengganti LPG yang namanya DMP. Jadi turunan-turunan ini yang tentu bagaimana negara-negara lain yang sudah tidak punya sumber daya alam, dia menginginkan apa? Sumber daya alamnya itu dibuka selebar-lebarnya untuk apa? Untuk dia pakai pertumbuhan ekonominya dulu. Dieksploitasi ya. Dan itu barang baru. Dari zaman VOC juga kita gitu ya. Sampai sekarang ya. Dan karena itulah kenapa globalisasi ini menjadi hal yang perlu benar-benar kita jaga, kita negosiasi, tetapi ke depan kita harus sepakati dengan konteks-konteks bahwa market kita tidak boleh dijadikan pertumbuhan negara lain. Tapi itu kunci yang paling penting ya. Market kita mayoritas harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi kita. Sama, sumber daya alam kita harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi kita, bukan bangsa lain. Dengan catatan kita bukan anti asing, tetapi fairness dalam bernegosiasi. Oke, mungkin kalau saya boleh sedikit potong Pak Menteri, ini kalau kita berkeinginan bagaimana banyaknya sumber daya manusia kita, penduduk kita yang luar biasa atau market kita jadi berdasarkan itu bisa menjadi penopang bahkan menjadi penyangga utama dari pertumbuhan ekonomi kita. Tentu yang harus disiapkan yang pertama sebenarnya adalah bagaimana masyarakat kita memiliki kompetensi. Yang pertama, yang kedua bagaimana kemudian dibangun sebuah sistem yang memberikan ruang-ruang yang cukup luas bagi masyarakat kita untuk bisa lebih memiliki kompetensi dan bisa bersaing di dunianya, di negaranya sendiri. Kalau dari aspek
dua aspek itu, gimana menurut pandangan Pak Menteri kira-kira? Step pertama tentu yang sekarang ini sedang didengungkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden, yaitu bagaimana hilirisasi daripada sumber daya alam kita itu harus dilakukan. Hilirisasi ini yang menarik lagi. Ya. Ekonomi digital kita harus dilakukan. Saya nggak bicara sumber daya manusia dulu. Ya, boleh. Kenapa? Tadi konteksnya. Ketika kita bicara juga tekanan, kan salah satunya tadi disrupsi digital. Ya. Nah, di mana disrupsi digital ini ya agak berbeda dengan sumber daya alam, tetapi kita punya size market yang sangat besar. Oke, ya. Jadi ada ujungnya mirip-mirip juga. Ya, Cuma betul. bedanya di digital. Iya. Kita ketika masuk first wave yang namanya e-commerce, itu saja kita sudah babak belur. Oh, banyak sekali isu-isu ketika itu UMKM kita harus bersaing dengan produk impor, tetapi itu dumping. Iya. Contoh waktu itu yang ribut-ribut bagaimana jilbab harga 200.000, tetapi dengan barangnya yang masuk dari negara lain itu bisa dijual 25.000, dan itu di e-commerce bisa. Secara market rakyat Indonesia diuntungkan karena punya akses yang lebih murah dalam membeli barang. Tetapi di sisi lain, line of production-nya itu collapse. UMKM-nya collapse, desanya collapse. Nah, akhirnya kan secara jangka panjang daya belinya kan hilang karena sudah jadi konsumtif. Nah, sampai kapan kita buat di situ? Sekarang juga masuk yang namanya second wave daripada industri digital, yang namanya health tech, insurance tech, fintech, salah satunya pinjol kemarin kan juga sama juga. Itu sekarang ketika kita bicara e-commerce itu kita masih bisa nahan tidak beli, tetapi kalau kita bicara health, bicara fintech, bicara edutech itu yang menempel kehidupan sehari-hari kita. Itulah yang sekarang distribusi yang nomor 2 ini kita harus antisipasi. Dan kembali kalau ditanya, begitu kita menghadapi industri 4.0 sama juga pertanyaannya. Siap tidak? Tidak. 17,5 juta kita memerlukan tenaga yang siap untuk teknologi sampai 2030 kalau salah. 2030 atau 2035? 2030 atau 35, 17,5 juta. In realita, tenaga kerja kita sekarang masih jauh tertinggal. Padahal industri 4.0 itu kita sudah berhadapan dengan namanya robotik dan AI. Jadi problem itu datang lagi. Nah, tapi gini, kayaknya kita mengkhawatirkan. tapi gini, saya mau skip aja. Kayaknya yang tadinya exciting, sekarang saya lihat pada pesimis. Jadi mungkin kita Karena kita ke sini untuk memberikan semangat ya. Sekarang konteksnya apa? Jadi gini, tadi saya coba gambarkan itu transformasi transisi yang harus dihadapi. Nah, lalu kekuatan kita apa? Tadi saya udah bahas berkali-kali. Kita adalah negara yang punya market yang sangat besar. Kita negara yang punya sumber daya alam yang besar. Jadi jangan takut. Ya, sampai 2045 kita akan terus punya ekonomi. Amin. Tetapi kalau tadi kekurangan-kekurangan atau situasi yang tadi saya sampaikan kita tidak menyiapkan diri dengan baik, ya bukan nggak mungkin pertumbuhan 2045 ya nggak sampai 2045. Kenapa? Kita akan terjebak di situasi yang ekonominya kita akan sering. Jadi percepatan daripada pertumbuhan di awal. Nah, inilah kenapa yang selalu saya coba bicarakan konteksnya
kepada BUMN. Ya. Suka tidak suka, BUMN itu adalah sepertiga kekuatan ekonomi nasional. Ya. Suka tidak suka, BUMN itu adalah alat yang bisa menyeimbangkan market atau mengintervensi market selain untuk kebijakan pemerintah. Karena itu mesin besarnya ini harus benar-benar nggak boleh rusak. Iya, iya, iya. Kalau mesin besarnya ini rusak, Semua pasti ada berhenti ya. kita secara kekuatan ekonomi akan kehilangan sebuah kekuatan. Ya. Kenapa? Contoh saat COVID ini yang menolong daripada pertumbuhan ekonomi kan government spending. Oke. Pemerintah punya Jangan ya. belanja. Belajar ya. Ketika swasta dan UMKM berat. Ya, ya. Sama. Kalau BUMN-nya juga kolaps, akhirnya apa? Itu yang juga kenapa sejak awal saya diperintahkan oleh Bapak Presiden harus mentransformasi BUMN-nya. Karena contoh di konteks-konteks yang sudah kita lihat hari ini di industri perbankan. Ya. Perbankan ada swasta, ada BCA, ada Yang asing, besar, ya. ada asing, Ada. Ya. Tetapi bagaimana bank-bank himbara, baik namanya BRI, Mandiri, BNI, masih menjadi top 10 bank besar di industri yang sangat terdepan. Cukup tidak. Karena itu bank-bank ini pun saya paksa bertransformasi. Iya. Contoh, kita menyiapkan BRI sebagai lokomotif untuk UMKM. Di mana ketika saya masuk, kunjungan korporasi besar kepada BRI mencapai 40%. Namanya Bank Rakyat Indonesia. Kalau kita benchmarking dengan Malaysia dan Thailand, Ya. bahwa pembiayaan perbankan di Malaysia dan Thailand itu untuk UMKM mencapai 50%. Indonesia baru 20%. Ya. Artinya ada apa? Kebijakan yang harus dirubah. Nah, karena itu BRI kita jadikan lokomotif di mana menggabungkan BRI dengan PNM dan Pegadaian untuk menjadi kekuatan besar supaya apa? UMKM ini punya bank lagi, Ya. kembali ke kita, Iya. Iya. kembali ke strategi besar BRI. Kembali ke tujuan awal. Dan terbukti ketika kita konsolidasi BRI, ya, market mendukung BRI melakukan corporate action 96 triliun, terbesar di Asia Tenggara, nomor 2 di Asia, nomor 7 di dunia. Ya. Dengan apa? Menjadikan market bahwa UMKM kita adalah punya potensi tumbuh yang luar biasa. Oke. Dan UMKM kita merupakan kebijakan action yang tidak boleh ditawar karena itu juga merupakan implikasi yang menjadi kekuatan ekonomi kita. Oke, itu dari sisi perbankan ya. Nah, Jadi, itu perbankan masih kedua lagi. Oh iya. Sekarang terus teman-teman yang korporasi besar, oh jadi Pak Erik anti korporasi besar. Enggak, saya juga pengusaha. Iya, iya, iya. Nah, cuman kan kita udah punya bank mandiri. Nah, jadi korporasi besar, corporate ke bank mandiri aja. Ya. Nggak usah ke BRI. Sama, ketika saya di challenge, apa bedanya mandiri sama BRI? Sama. BNI juga kita balikkan. Dari lahir BNI punya cabang di berbagai negara. Ada di Hong Kong, ada di Jepang, ada di Korea, ada di London, ada di Indonesia. Artinya kita juga Artinya apa? BNI dari awal disiapkan menjadi bank internasionalnya Indonesia.
Nah, karena itu kalau kita lihat sekarang strategi besar BNI, ya lagunya kemarin udah juga meloncat lebih tinggi gitu, judul lagunya BNI, ya, di mana BNI akan fokus kepada ekspor oriented. Dia akan fokus ke pekerja migran, dia akan fokus ke diaspora Indonesia, yang memang itu menjadi bagian juga untuk pertumbuhan ekonomi kita. Sama ketika kita mengkonsolidasikan bank syariah yang ada di BRI, Mandiri menjadi satu, menjadi BSI. Dan selama Indonesia merdeka, kita tidak punya bank syariah sebesar ini. Yang masuk 7 besar bank di Indonesia dengan total aset 220 triliun. Artinya apa? Kita perlu memberikan akses alternatif kepada kawan-kawan kita yang memang mau melakukan secara finansial syariah. Ada sepak-sepak. Jadi kantong-kantongnya ada. Karena itu sama konteksnya. Kalau kita sebagai bangsa mau memposisikan di mana? Seperti Bang tadi. Di tengah sebuah persaingan dunia, kan masing-masing negara punya strategi sendiri. Punya strategi dan punya pilihan ya. China punya strategi sendiri, Amerika punya strategi sendiri, ya Indonesia mesti punya strategi sendiri. Yang dimana alhamdulillah dengan kepemimpinan Bapak Presiden hari ini sudah punya roadmap awal. Roadmap awal. Tapi kita yakini ini akan terus terjadi perbaikan. Nah, inilah yang saya rasa kenapa kita harus tetap optimis, karena tadi pertumbuhan kita masih bagus, ya, sumber daya alam kita masih bagus, market kita bagus, pemerintah sekarang mengintervensi kebijakan untuk tadi memprotek market kita, BUMN juga mengambil posisi mengintervensi market kita. Nah, hal-hal ini yang kenapa juga saya sampaikan dengan para pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah juga, ya saya sempat bicara waktu di Jakarta dengan waktu itu berapa puluh bupati, sama, masing-masing daerah juga harus punya roadmap. Karena masing-masing daerah satu dan lainnya kekuatannya beda. Nah, itulah kenapa saya bilang ke para pimpinan daerah juga, ini penting. Contoh kayak di Riau, mayoritas sawit. EU sudah mengeluarkan di Financial Times akan memban sawit dan membawa sawit ini ke WTO. Jadi kalau sawitnya kolaps, masa depan beliau ini gimana? Nah, karena itu pemerintah melakukan apa? Kebijakan B30. Jadi kalau negara lain nggak mau beli sawit, kita pakai sendiri. Tapi kan tentu itu kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus punya. Itulah yang kenapa ya besok saya ada makan malam dengan Pak Gub, ya salah satunya kita mau diskusi itu. Ya seperti yang saya sampaikan beberapa gubernur yang ada di beberapa tempat di Sumatera dan Jawa, bahwa harus punya konteks strategi untuk pengembangan daerah. Tetapi kita harus sepakat, ini negara kesatuan, negara republik, jadi jangan sendiri-sendiri pikirkan. Nah, tidak mungkin pertumbuhan ekonomi terjadi kalau tidak rukun. Iya betul. Mau tanya beliau alhamdulillah memiliki pilar-pilar kerukunan masyarakat yang luar biasa. Dengan dipimpin oleh Pak Fahri Yasin, 52 paguyuban itu Pak Menteri, ini dari Sabang sampai Merauke semua ada. Dan 58 paguyuban itu di bawah masih ada lagi undergo lagi yang namanya berkolaborasi bersama-sama. Jadi
Saya mohon maaf ya, ketika bicara pertumbuhan ekonomi pasti juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana stabilitas masyarakat ya. Dan Riau adalah masyarakat yang atau daerah yang memiliki stabilitas yang saya pikir tertinggi di Indonesia. Kita ya, saya sangat bahagia sekali tadi dengan Pak Pendeta yang dengan legowonya kemudian menyerahkan doa kepada saudara kita yang Muslim, dan ini sebagai sebuah penghargaan yang luar biasa. Artinya Pak Menteri, ini barangkali kondisi Riau ini bisa di-drive lebih kuat lagi supaya kita bisa lebih meningkat. Sangat setuju. Itulah fungsinya BUMN itu, kita percaya ini ada di poin nomor B, transformasi BUMN. Kita melakukan inovasi bisnis model yang membangun ekosistem bersama BUMN dengan BUMD, BUMN dengan swasta, BUMN dengan UMKM. Iya. Selama kerjasamanya win-win dan menjadi ekspor. Contoh, ketika kita lihat industri kesehatan kita, di mana 600.000 orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. BUMN tentu bukan topoksinya sebagai menteri kesehatan. Tetapi apa yang kita lakukan di BUMN? Kita melakukan aksi korporasi. Karena itu waktu saya ke Los Angeles, bagaimana kita punya rumah sakit berskala internasional supaya orang Indonesia percaya berobat di dalam negeri, nggak usah ke Singapura dan Malaysia. Cuman kalau saya pakai brand Pertamina, tetap nggak ada modal. Benar? Ayo katakan. Ya. Nah karena itu saya bekerja sama dengan Mayo Clinic, yaitu rumah sakit kanker nomor 1 di dunia. Dan memang kerjasama korporasi ini secara jangka pendek akan apa? Menggerogoti market orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat. Mudah-mudahan kuenya bisa diambil kembali. Bukannya kita ambil, tapi harus kita ambil kuenya. Nah karena itu kita nggak tanggung-tanggung, bikinnya di mana? Di Bali. Karena kalau bikin di Jakarta mungkin nggak mudah juga. Kalau Bali dibandingin sama Singapura, competitiveness-nya nggak kalah. Makanya kita bikin di Bali, gitu kan? Nah, dan disitulah kita mau meng-create fair competitiveness. Kita tidak anti Singapura, kita tidak anti Malaysia, tapi BUMN melakukan corporate action di mana kita bawa maju ke Indonesia, tapi kita bikin di Bali. Setidaknya ada alternatif ya kan? Sama. Ketika kita bicara logistik cost kita yang sangat mahal. Logistik cost kita itu 20%. Rata negara lain itu dibandingkan GDP 8-13%. Bagaimana kita mau kompet ketika salah satu kos logistik Ibu Sri Mulyani sedang juga mendorong perubahan daripada undang-undang finance keuangan kita yang sedang diluncurkan tahun depan. Ini yang kita lakukan juga, bahwa kita menginginkan generasi muda ini bisnis yang berbeda. Nah, kita harus hadir. Ketika startup kita dimiliki asing, ya kita nggak boleh ngomong. Karena kenapa? Negara nggak pernah hadir untuk mereka. Nah, disitulah yang kita coba membalance, di mana tadi kita hadir ke mereka, tetapi kita pegang juga nasionalismenya. Bahwa mereka tidak bisa pindah negara, mereka juga go publiknya di sini. Toh kenapa? Pertumbuhan bursa Indonesia dibandingkan bursa Asia Tenggara, Singapura udah minus, kita masih plus. Jadi ngapain ke Singapura? Di Indonesia aja. Nah, cuman kan tentu kita harus punya sweetener, apa istilahnya gula-gula, walaupun di mana harus bersaing secara sehat. Nah, hal-hal ini yang kita lihat kenapa tadi konteksnya untuk para generasi muda yang akan go digital, ya kita siapkan juga platformnya.
kita akan fokus di investasi perusahaan-perusahaan startup yang valuasinya di bawah 300 juta. Jadi nanti kalau yang di atas 300 juta yang menuju unicorn itu nanti yang main INA, Indonesia Investment Authority, yang sovereign wealth fund Indonesia. Nah, jadi hal-hal ini ya kita harus punya posisi strategi seperti ini. Nah, kalau tidak kembali, kalau kita bicara market, digital ini lebih kejam lagi. Transaksinya bisa di luar negeri langsung, pajaknya nggak bayar di sini, ya nggak punya kantor di sini. Pokoknya suka-suka dia lah ya. Barangnya barang dari luar negeri, wah itu lebih kejam lagi. Iya betul. Nah karena itu ya kembali kita di BUMN harus mengintervensi. Dan Bapak Presiden mendukung kebijakan ini karena kita tahu kita potensinya luar biasa. Sekarang kita sudah punya 1 dekakon. Ya, dan kita akan mulai mendukung unicorn, tetapi kita masih punya puluhan unicorn. Nah, ini hal yang saya rasa kita harus jaga. Ini yang saya harapkan ya generasi muda kita juga harus melek digital. Sama seperti kami juga meminta BUMN melek digital. Kalau enggak ya dengan kemarin adanya bank digital, bank jago. Ya, kalau kita nggak merubah BRI, Mandiri, BNI, nggak go digital, ya masih Transformasi ya konvensional terus ya. itu reality of it. Nah, yang mungkin yang saya belum ada jawaban dan ini perlu keseriusan bahwa pembukaan lapangan kerja di Indonesia ke depan ini akan menjadi sangat amat krusial. Kita menghadapi yang namanya booming generasi muda. Ya. Tetapi kita lihat dengan adanya digitalisasi banyak pekerjaan juga yang hilang. Tapi ada pekerjaan yang betul. Nah, karena itu kemarin saya mengumpulkan 17 rektor di Indonesia di universitas besar. Saya mengajak para rektor ini juga bekerja sama. Ayo dong, kita membuat roadmap, link and match antara yang mau lulus sama penyadapan tenaga kerja. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Di Australia sudah punya itu. Jadi di Australia itu ketika dia punya prediksi 5 tahun ke depan yang namanya lulusan hukum itu akan penyerapannya sedikit. Mereka mengurangi penerimaan mahasiswa dari jurusan hukum. Tetapi yang mereka rekrut adalah mahasiswa yang mungkin mau ke yang esensial, yang future-nya. Dan ini penting sekali. Kenapa? Kita mempunyai strategi. Karena kalau tidak nanti bonus demografi kita akan jadi masalah. Akan dilupakan ya. Karena akan sulit sekali mencari pekerjaan. Oke, alright. Baik, para milenialis siapkan diri Anda. Dari pemerintah insya Allah memberikan sampel, tapi seberapa siap Anda itu akan menentukan bagaimana masa depan Anda. Tapi yang penting yang harus kita minta adalah Anda tetap Indonesia. Tepuk tangan. Baik, Bapak sekalian dan hadirin yang kami muliakan, sudah banyak awan sana dan memberikan kita pengayaan yang luar biasa. Namun kita kalau sudah ketemu ini kalau tidak bertanya itu kan nanti kita berikan kesempatan pada 3 tamu kita untuk bisa bertanya. Yang pertama orang tua kita Pak Dr. Haji Haidir, kepada panitia mohon untuk bisa dibantu. Kemudian yang belakang, ya yang belakang silakan yang berdiri Bapak. Dari mana? Dari DMKI, dari DMKI. Oke. Satu lagi barangkali yang dari wah ya. Kalau ini tidak berani nolak saya. Ketua saya bekerja karena takut sama dia. Silakan Pak Dr. Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Pak Erick Thohir,
dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Tidak bisa disebut satu persatu karena disuruh juga kali tadi. Tapi satu orang menyampaikan tokoh-tokoh yang hadir di sini. Pak Menteri, kami sangat bangga sekali Bapak hadir di bumi Lancang Kuning ini. Kita juga bangga punya seorang menteri yang masih muda dan dari smart, cerdas. Kita lihat dari penilaian beliau itu menambah cakrawala kita tentang problematika yang kita hadapi ke depan ini. Namun Pak Menteri, saya senang tadi di awal Bapak sebutkan bahwa sumber daya alam itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak ikuti dengan human capital. Jadi mohon maaf Pak Menteri, dari tadi kita dihadapkan pada narasi-narasi besar, narasi-narasi di awal-awal yang kita paham. Ini memang ini kerjaan Pak Menteri yang kenapa? Karena permasalahan pengetahuan global yang sangat luar biasa. BUMN kita sudah hadir sekarang di Riau. Kami atas nama pemerintah masyarakat Riau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengalihkan pengelolaan ladang minyak terbesar di Indonesia itu dari Chevron ke Pertamina. Ini sebuah keputusan kami sudah biasa kalau kita mengikuti dari media, dari berbagai macam media, bahwa ini bukan mudah mengambil sebuah keputusan untuk memberikan ladang minyak blok-blokan itu ke Pertamina itu tidak mudah, dan itu dilakukan oleh Presiden. Nah, apa kita, Pak Menteri, mempertaruhkan capaian-capaian yang dilakukan sampai pada BUMN itu dengan masyarakat lokal. Ini dulu kita pertanyakan di sini. Kita tidak bisa berbicara dengan narasi-narasi besar saja kalau kita masih berjuang dengan memperjuangkan UMKM, memberikan kesempatan kepada bisnis lokal, bisnis kita di sini untuk itu. Oleh karena itulah Pak Menteri, pada tahun 2019 lalu Forum Komunikasi Pemuda Masyarakat Riau sudah mempersiapkan pokok-pokok pikiran yang kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait, kepada Menteri SDM, kepada Pertamina, kepada Migas, juga kepada DPR. Kita sampaikan harapan-harapan besar kita pada BUMN Pertamina untuk mampu merangkul, mengembangkan, membangun dan jalin kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal kita di sini. Mohon maaf, kalau kami sedikit nanti berbicara agak dalam kepentingan lokal, tapi itu harus kami sampaikan. Kalau tidak akan sampaikan salah, karena Pak Menteri sudah terlanjur, beritanya sudah menyebar, Pak Menteri hadir ke Riau. Nah, kalau ini tidak kami sampaikan, kami salah dengan anak kemenangan kami nanti. Bukan dalam kaitan etnosentris, tidak. Jadi kalau nanti kami berbicara sedikit memperjuangkan kepentingan menyampaikan aspirasi Melayu, mohon jangan diartikan sebagai etnosentris. Jangan. Karena Riau itu Pak Menteri dari dulu, orang Melayu Riau itu sudah sangat toleran. Dari dulu sudah menghargai perbedaan. Kenapa? Karena kita di sini di Riau ini heterogen, dari dulu sudah disadari. Maka ada pantun pusaka Pak Menteri. Ketuku batang katakal, kedua batang tadi moyang. Sesuku kita seasas, nenek kita semuanya. Jadi saya dengar kita coba ini bersejarah ya kita.
Jadi Oke. tunggu. Iya.